Malam itu Cirebon terasa hening ketika aku duduk di salah satu kamar penginapan sederhana yang letaknya cukup jauh dari keramaian kota. Hanya suara jangkrik yang terdengar di balik jendela yang setengah terbuka. Rasa penasaran yang menggantung di benakku semakin kuat sejak mendengar cerita tentang desa siluman, sebuah desa yang tidak bisa ditemukan oleh sembarang orang. Selama beberapa hari, aku menghabiskan waktu di Cirebon untuk menggali informasi dari penduduk setempat. Setiap kali aku bertanya, mereka hanya tersenyum samar atau memalingkan muka dengan tatapan takut. Salah seorang warga malah membisikkan peringatan. Jangan coba-coba cari desa itu. Tidak ada yang kembali dalam keadaan sama setelah masuk ke sana. Sebagai seorang wartawan investigasi, rasa penasaran adalah bahan bakar yang membuatku terus maju. Pada malam ketiga, aku sudah hampir menyerah. Cerita yang kudapatkan hanya berupa potongan-potongan kisah yang tidak jelas. Aku berpikir mungkin desa ini hanyalah mitos yang sengaja dibesar-besarkan oleh warga setempat untuk menakut-nakuti para pendatang. Tepat ketika aku akan merebahkan diri untuk tidur, tiba-tiba aku mendengar suara. Bisikan itu terdengar pelan. Suara itu seperti datang dari arah jendela, memanggil namaku. Aku terlonjak kaget dan menoleh ke arah jendela, tetapi hanya melihat kegelapan. Tubuhku merinding, namun aku merasa terdorong untuk mendekat. Seolah ada kekuatan tak terlihat yang menarikku. "Adi, datanglah, kami menunggumu." Bisikan itu makin jelas, penuh kelembutan namun menyeramkan. Jantungku berdetak lebih kencang. Rasanya seperti sedang berada di bawah pengaruh sesuatu yang sulit dijelaskan, sesuatu yang menghipnotisku. Aku mencoba berpikir rasional, tapi rasa penasaran dan bisikan itu membuatku mengambil keputusan gila. "Besok, aku akan mencarinya," kataku pada diriku sendiri. Suara itu bergema di pikiranku, seolah menegaskan keputusanku. Meski sedikit takut, aku merasa bahwa suara itu adalah yang selama ini disebut oleh warga. Desa siluman seolah memanggilku untuk datang. Pagi hari, aku bangun dengan perasaan aneh, seolah ada energi baru yang memaksaku untuk memulai pencarian. Seorang pemilik penginapan yang kutanyai hanya tersenyum miris ketika aku menyebutkan tujuanku. "Kamu sudah mendengar bisikan itu?" tanyanya dengan suara pelan. Wajahnya penuh kekhawatiran. Aku mengangguk tanpa menjawab panjang lebar. Aku merasa bahwa makin sedikit orang yang tahu tentang rencanaku, makin besar kemungkinanku menemukan desa itu. Dengan membawa tas kecil dan sedikit perbekalan, aku berangkat meninggalkan penginapan dan menuju arah hutan, tempat terakhir yang menurut warga menyimpan jalan menuju desa mistis itu. Langkahku mantap meski perasaan di dadaku berkecamuk. Pemandangan sekitar makin sepi saat aku memasuki jalan setapak yang dibatasi oleh pepohonan tinggi dan semak belukar. Daun-daun kering berderak di bawah langkah kakiku, dan suara burung hantu terdengar dari kejauhan, seolah memperingatkanku agar tidak melanjutkan perjalanan. Tapi, entah bagaimana, ada keyakinan di dalam hatiku bahwa aku berada di jalur yang benar. Selama beberapa jam, aku terus berjalan tanpa hasil. Pohon-pohon besar dan suasana sunyi mulai membuatku putus asa. Hampir saja aku berpikir untuk kembali ketika aku merasakan perubahan di sekitarku. Udara mendadak terasa lebih dingin, dan kabut tipis mulai muncul di antara pepohonan. Aku mencoba menenangkan diri. Dengan napas tertahan, aku melanjutkan langkah. Kabut makin tebal hingga membuat penglihatanku terbatas. Saat kabut menyelimuti sekitar, tiba-tiba jalur setapak di hadapanku berubah. Jalan yang tadi lurus kini bercabang, dan dari balik kabut, samar-samar terlihat gerbang kayu besar berdiri dengan kokoh, seolah memandu jalan masuk ke sebuah tempat asing. Aku melangkah maju dengan perasaan campur aduk antara penasaran dan ketakutan. Gerbang kayu itu menjulang tinggi, dipenuhi ukiran tua yang menyerupai wajah-wajah menakutkan. Mereka seperti menatapku, menyambutku dengan tatapan kosong namun penuh arti. Ketika aku melangkah melewati gerbang, bisikan yang tadi kudengar di penginapan mulai terdengar lagi, kali ini lebih jelas dan seram. Perasaan dingin menyergap seketika begitu aku melewati gerbang kayu itu. Kabut makin tebal, menyelimuti seluruh jalan setapak yang seolah-olah memanjang tanpa ujung. Pohon-pohon tua di sekitarku tampak seperti sosok yang membungkuk, seakan-akan ikut menyaksikan langkahku menuju sesuatu yang tak diketahui. Di setiap sudut jalan,
Samar-samar terdengar bisikan, entah dari mana datangnya, seolah mengikuti langkahku. Aku mencoba meyakinkan diriku untuk tetap tenang, meski di dalam hati ada ketakutan yang mulai tumbuh. Semua inderaku terasa waspada, menangkap setiap gerakan, setiap suara samar yang menyelinap di antara dedaunan dan kabut. Saat langkahku mulai melambat, aku tiba-tiba melihat seberkas cahaya kecil di kejauhan. Cahaya itu bergoyang pelan, seperti lilin yang terombang-ambing oleh angin, menandakan adanya sesuatu di ujung jalan. Meski ragu, aku tahu bahwa hanya dengan mengikuti cahaya itu aku bisa menemukan jawabannya. Aku melangkah lebih cepat, mendekati cahaya tersebut. Namun, begitu semakin dekat, cahaya itu bergerak menjauh, seakan memancingku untuk terus mengikutinya. Hati kecilku merasakan sesuatu yang ganjil, tapi entah kenapa kakiku terus melangkah tanpa ragu. Ketika akhirnya cahaya itu berhenti, di depanku muncul pemandangan yang tak pernah kuduga. Berdiri di sana sebuah desa yang tampak kuno namun terawat dengan sangat baik. Rumah-rumah berdinding kayu dengan atap jerami berjajar rapi, membentuk jalur-jalur yang bersih dan tertata. Desa itu terlihat indah dan tenang, seperti tak tersentuh waktu. Kabut yang menyelimuti desa perlahan-lahan mulai menipis, dan suasana di sekelilingku berubah menjadi damai. Dengan napas tertahan, aku berjalan lebih jauh memasuki desa. Suara-suara kehidupan mulai terdengar, tawa anak-anak, derak roda kereta kayu yang ditarik kuda, dan suara gemerisik langkah kaki. Tapi, anehnya, setiap kali aku melihat ke arah suara itu, aku tidak melihat siapapun. Suara tawa anak-anak menggema di udara, namun aku tidak bisa menemukan sumbernya. Aku terus melangkah hingga tiba di tengah desa, di mana sebuah lapangan terbuka luas dengan pohon besar di tengahnya berdiri kokoh. Di sekitar lapangan itu, beberapa penduduk desa mulai muncul, melambaikan tangan dengan senyum ramah. Seorang wanita paruh baya mendekat sambil membawa nampan berisi segelas minuman yang tampak segar. "Selamat datang di desa kami," ujarnya lembut. Suaranya begitu menenangkan, dan senyumnya terasa tulus. Meski masih merasa ada yang ganjil, aku tak bisa menahan diri untuk tidak membalas senyumannya. "Akhirnya aku menemukan tempat ini," jawabku dengan suara bergetar. "Saya mendengar cerita tentang desa ini, tetapi saya tidak pernah menduga bisa benar-benar sampai di sini." Wanita itu tersenyum lagi, matanya yang tajam menatap langsung ke mataku, seolah-olah bisa membaca isi hatiku. "Tidak semua orang bisa datang ke sini, Mas. Hanya mereka yang diberi izin yang bisa melihat dan memasuki desa ini," katanya sambil menyodorkan minuman kepadaku. Aku menerima minuman itu dan meneguknya perlahan. Rasa manis yang segar membasahi tenggorokanku, namun seiring dengan itu, tubuhku mulai terasa lebih rileks dan ringan. Mungkin ini hanya efek dari perjalanan panjang yang melelahkan. Setelah beberapa saat beristirahat, seorang pria tua yang wajahnya dipenuhi keriput menghampiriku. Tubuhnya kurus namun kuat, dan matanya memiliki sorot tajam yang penuh kebijaksanaan. "Kamu orang luar pertama yang datang ke desa kami dalam waktu yang lama," katanya sambil mengamatiku dengan penuh minat. "Apa desa ini benar-benar tersembunyi dari dunia luar?" tanyaku, masih merasa kagum dan penasaran. Orang tua itu mengangguk, sambil menatap jauh ke arah hutan yang mengelilingi desa. "Desa ini bukan desa biasa. Tempat ini terlindungi dari dunia luar, hanya akan terbuka bagi mereka yang hatinya dipenuhi oleh rasa ingin tahu yang murni." Aku mengangguk perlahan, merasa sedikit lega mendengar jawabannya. Namun, ada sesuatu dalam tatapan pria tua itu yang membuatku merasa bahwa ia menyembunyikan sesuatu. Entah kenapa, perasaan itu membuatku merasa gelisah. Aku memutuskan untuk mengamati desa ini lebih jauh. Penduduknya tampak begitu ramah, menyapaku setiap kali berpapasan. Namun di setiap sapaan, ada tatapan yang sulit dijelaskan, tatapan yang tampak kosong. Semua orang di sini terlihat baik-baik saja. Seiring berjalannya waktu, perasaan ganjil itu semakin kuat. Meskipun desa ini indah dan penduduknya ramah, ada sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri. Seolah-olah ada mata-mata yang selalu mengawasiku dari setiap sudut, dari setiap celah. Namun setiap kali aku menoleh, aku hanya melihat penduduk yang sibuk dengan aktivitas mereka.
Menjelang senja, aku kembali ke tempat awal di mana aku diterima oleh wanita yang menyodorkan minuman tadi. Ia menyarankanku untuk bermalam di salah satu rumah tamu di desa itu. Awalnya aku ragu, tetapi karena tidak mungkin kembali ke penginapan di luar hutan di malam hari, aku pun menerima tawarannya. Rumah tamu itu sederhana namun bersih. Sebuah tempat tidur kayu yang kokoh, meja kecil dengan lampu minyak, serta jendela yang menghadap ke jalan utama desa. Saat aku merebahkan diri di atas tempat tidur, perasaan lelah mulai merasuk, namun pikiranku dipenuhi pertanyaan. Desa ini terlalu sempurna untuk sebuah tempat yang tersembunyi dari dunia luar. Dan penduduknya, sesuatu tentang mereka terasa tidak wajar. Saat malam semakin larut, aku terbangun oleh suara ketukan pelan di jendela. Rasanya seperti ada yang mengetuk-ngetuk kaca, ritmis dan teratur, seolah mencoba menarik perhatianku. Dengan jantung berdegup kencang, aku bangkit perlahan dan menatap keluar. Namun, yang terlihat hanyalah kabut tebal menyelimuti jalanan, mengaburkan pemandangan desa. Aku menghela napas panjang, meyakinkan diriku bahwa itu hanya suara ranting pohon yang tertiup angin. Tapi tiba-tiba, ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras, seolah-olah ada sesuatu di balik kabut yang ingin masuk. Aku menahan napas, mencoba mendengar lebih seksama. Dan di antara suara ketukan itu, samar-samar terdengar bisikan halus yang membuat bulu kuduku berdiri. "Selamat datang di desa siluman. Kami telah menunggumu." Ketika aku membuka mata keesokan paginya, matahari pagi menyinari desa dengan hangat, seolah-olah kejadian malam tadi hanyalah mimpi buruk. Aku memutuskan untuk keluar dan menghirup udara pagi, berharap perasaan ganjil itu sirna. Di luar, desa ini tampak semakin indah di bawah sinar matahari. Jalanan setapak tertata rapi, dengan bunga-bunga liar yang bermekaran di sepanjang pinggir jalan. Penduduk desa berjalan beriringan, menyapa satu sama lain dengan senyum ramah. Suasana desa pagi itu begitu tenang, kontras dengan kengerian yang kurasakan semalam. Semakin aku mengamati mereka, semakin aku merasakan sesuatu yang tidak biasa dalam tatapan mereka. Seorang pria muda menghampiriku dan menyapaku dengan sopan. Ia mengajakku ke alun-alun desa, di mana warga berkumpul untuk acara pagi. Saat aku berjalan di tengah desa, aku merasa seperti menjadi pusat perhatian. Setiap orang memandangku dengan tatapan yang sulit dijelaskan, seakan mereka mengenalku lebih dalam daripada yang bisa aku pahami. Di alun-alun, seorang wanita tua dengan pakaian tradisional Cirebon berdiri di tengah lingkaran, memimpin acara doa bersama. Suaranya bergetar, penuh dengan emosi, namun ada nada misterius di setiap kata yang diucapkannya. Aku tidak memahami sepenuhnya bahasa yang digunakan, tapi aku bisa merasakan ada sesuatu yang menyeramkan dalam doa-doa itu. Usai doa, aku didekati oleh pria tua yang kutemui kemarin. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Pak Sarip, orang yang paling dihormati di desa ini. "Kamu pasti lelah dengan perjalanan panjangmu, Nak," katanya sambil menepuk pundakku pelan. "Desa kami ini jarang kedatangan tamu. Kehadiranmu adalah hal yang istimewa bagi kami semua." Aku mencoba tersenyum dan bertanya, "Pak Sarip, apa sebenarnya desa ini? Mengapa desa ini terasa berbeda dari tempat-tempat lain yang pernah saya kunjungi?" Pak Sarip menatapku dalam-dalam, matanya seolah-olah menyimpan rahasia yang begitu dalam. "Desa ini bukan sembarang desa. Ini adalah tempat di mana dunia kita bersinggungan dengan dunia lain. Mereka yang datang ke sini tidak datang karena kebetulan." Aku menelan ludah, merasa merinding. Kata-kata Pak Sarip mengingatkanku pada cerita-cerita mistis yang kudengar dari warga sekitar sebelum aku tiba di sini. Apa maksud Bapak dengan dunia lain? Namun sebelum Pak Sarip menjawab, sekelompok anak-anak kecil mendekatiku, tertawa riang sambil mengajakku bermain. Suasana tiba-tiba berubah ceria, dan sejenak aku terlupakan oleh perasaan tidak nyaman yang terus menghantui. Anak-anak itu menuntunku ke tepi desa, ke sebuah sungai kecil yang jernih dan berbatu. Mereka bercerita sambil tertawa. Mereka menyebut desa ini sebagai tempat yang indah tapi rapuh, dan bahwa hanya yang terpilih bisa kembali. Ketika matahari mulai turun, aku pamit pada anak-anak itu dan kembali ke pusat desa. Dalam perjalanan,
Aku berpapasan dengan beberapa penduduk yang menatapku tajam, seolah-olah mereka tengah memeriksaku. Aku mulai merasa seperti orang asing yang dipantau setiap langkahnya. Namun aku tetap berusaha untuk tidak terlalu memikirkan hal itu. Malam kembali tiba dengan cepat, membawa serta kabut yang menyelimuti seluruh desa. Saat aku kembali ke rumah tamu, perasaan mencekam itu kembali menyergap. Aku mencoba tidur lebih awal, tetapi suasana yang begitu sunyi membuatku semakin gelisah. Tepat di tengah malam, suara ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih keras dari malam sebelumnya. Dengan perlahan, aku bangun dan berjalan menuju jendela. Kabut di luar begitu tebal, bahkan lebih pekat dari malam sebelumnya. Dari balik kabut, aku melihat sosok yang samar-samar berdiri tak jauh dari rumah. Wujudnya tinggi dengan bayangan hitam pekat yang tidak berbentuk jelas. Aku menahan napas, mencoba menenangkan diri, namun tubuhku kaku, tak bisa bergerak. Sosok itu mendekat perlahan. Ketika sudah cukup dekat, aku dapat melihat wajahnya. Namun itu bukan wajah manusia. Wajahnya berwujud pucat dengan mata kosong yang menatapku tajam. Mulutnya bergerak-gerak, mengeluarkan suara yang menyerupai bisikan lembut yang bergaung di udara. "Selamat datang, kami sudah lama menunggumu," bisik sosok itu dengan nada yang menyeramkan. Matanya yang kosong menatapku tajam, seakan ia mengenalku lebih dari yang kuinginkan. Ketika aku hendak menutup tirai dan berlari ke tempat tidur, ketukan di pintu depan terdengar dengan keras. Suara itu menggema di seluruh rumah, memecah keheningan malam yang mencekam. Aku berdiri terpaku, mencoba menenangkan diri. Rasanya tidak mungkin ada orang yang mengetuk di jam-jam seperti ini. Dengan tangan gemetar, aku berjalan perlahan menuju pintu. Ketika aku meraih gagang pintu, suara bisikan itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. "Jangan keluar. Mereka hanya ingin mengambilmu." Ketakutan memenuhi dadaku. Aku mundur perlahan, menjauh dari pintu, sementara ketukan itu semakin keras dan berirama. Aku berusaha berpikir jernih, tapi suara-suara itu terus memanggilku, seperti desakan yang tak bisa kutolak. Ketika ketukan berhenti, keheningan yang mengikutinya terasa lebih mengerikan. Aku berjongkok di sudut ruangan, mencoba meredakan napas yang memburu. Sebelum aku bisa menenangkan diri, suara langkah kaki terdengar dari luar, bergerak mengelilingi rumah. Langkah-langkah itu terdengar pelan dan teratur, seolah-olah ada yang sengaja memancing keberanianku untuk melihat siapa yang ada di sana. Aku menutup mataku, berharap semua ini hanya mimpi buruk yang akan segera berakhir. Namun, suara itu semakin jelas, semakin mendekat, hingga akhirnya berhenti tepat di depan jendelaku. Ketika aku memberanikan diri membuka mata, aku melihat bayangan yang sama seperti sebelumnya, berdiri tepat di depan jendela, dengan wajah yang menempel pada kaca, menatapku dengan tatapan hampa. "Apa yang kau inginkan dariku?" tanyaku lirih, namun tidak ada jawaban, hanya tatapan kosong dan bisikan samar yang kembali terdengar. Aku menyadari satu hal yang mengerikan saat itu, tidak ada jalan keluar dari desa ini, setidaknya tidak dengan cara yang biasa. Sesuatu yang mengerikan tersembunyi di balik keindahan desa ini, dan aku sepertinya sudah terlalu jauh masuk ke dalam jeratnya. Pagi hari datang dengan keheningan yang terasa aneh. Tidak ada kicauan burung atau suara aktivitas desa seperti kemarin. Aku duduk di dekat jendela, mengumpulkan keberanian untuk menghadapi hari ini. Malam tadi terasa seperti mimpi buruk yang terlalu nyata. Namun kehadiran sosok-sosok aneh itu terlalu jelas untuk diabaikan. Aku tahu ada sesuatu yang salah di desa ini, dan rasa ingin tahuku menuntunku untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Setelah bersiap, aku keluar dan mendapati desa yang sepi. Penduduk tampak beraktivitas seperti biasa, tapi ada yang berbeda. Mereka semua berjalan dengan pandangan kosong dan gerakan yang lambat, seolah-olah mereka hanya bayangan dari sosok yang dulu hidup. Saat aku berpapasan dengan beberapa orang, mereka hanya menatapku tanpa ekspresi, lalu melanjutkan langkah mereka tanpa berkata sepatah kata pun. Aku mencoba bertanya pada seorang pria yang berdiri di dekat pohon besar di tengah desa, namun ia hanya memandangku dan menggeleng pelan. Saat itulah aku mendengar suara lirih yang familiar di belakangku. "Nak, sini, ada yang perlu kuceritakan."
Aku berbalik dan melihat Pak Sarip, pria tua yang kemarin ku kenal sebagai orang yang paling dihormati di desa ini. Wajahnya terlihat lebih pucat dan matanya tampak semakin dalam. Seakan ada beban yang sangat berat yang ia simpan. Ia melambaikan tangan, memintaku mengikutinya ke salah satu rumah di ujung desa. Ketika kami masuk ke dalam rumahnya yang redup dan sejuk, Pak Sarip mengunci pintu rapat-rapat dan menghela napas panjang sebelum memulai ceritanya. Desa ini bukanlah tempat biasa, Adi, ucapnya pelan, dengan suara yang terdengar semakin serak dan berat. Kamu mungkin sudah merasakan keanehan di sini. Ini bukan desa untuk orang hidup. Aku menatapnya dengan bingung, tapi rasa takut perlahan menguasai diriku. Pak Sarip melanjutkan, banyak orang yang terjebak di desa ini karena godaan keindahannya. Kami yang ada di sini adalah jiwa-jiwa yang tak bisa pergi. Penduduk desa ini adalah arwah yang tak lagi memiliki tempat di dunia, tapi juga tak bisa melanjutkan perjalanan ke alam berikutnya. Aku terdiam, terkejut mendengar kata-katanya. Pak, apa maksudnya saya juga akan terjebak di sini? Tanyaku pelan, suara penuh ketakutan. Pak Sarip mengangguk perlahan. Jika kamu tinggal terlalu lama, kamu akan menjadi bagian dari kami. Desa ini adalah tempat di mana ilusi dan kenyataan berbaur, tempat yang memikat, tapi berbahaya. Mereka yang datang dan tidak menemukan jalan keluar, akan ikut menjadi bagian dari desa ini. Kata-kata itu membuat darahku berdesir dingin. Aku sudah terjebak dalam permainan yang tidak ku mengerti. Lalu, bagaimana saya bisa keluar dari sini? Pak Sarip menatapku dengan pandangan penuh kesedihan. Ada jalan keluar, tapi itu tidak mudah. Setiap orang yang ingin meninggalkan desa ini harus melakukannya tanpa melihat ke belakang, tanpa menoleh, apapun yang terjadi. Aku mencoba mencerna instruksi itu dengan hati-hati. Kenapa tidak boleh menoleh, Pak? Tanyaku, berharap mendapatkan penjelasan yang masuk akal. Karena mereka yang di sini akan memanggilmu, mereka akan mencoba menarikmu kembali dengan berbagai cara. Jika kamu menoleh, jiwa mereka akan mengambil alihmu dan kamu akan kembali ke desa ini untuk selamanya, jawab Pak Sarip dengan suara yang bergetar. Setelah menjelaskan, Pak Sarip mengantarku keluar dan memberikan arah jalan menuju tempat di mana kabut itu muncul. Dengan penuh kesungguhan, ia berpesan untuk tidak menoleh apapun yang terjadi, dan untuk berlari sekuat tenaga begitu aku melihat kabut terbuka. Rasa takut yang terus mengintai membuat langkahku semakin cepat. Namun suara Pak Sarip tetap terngiang di telingaku, memberi peringatan agar aku tetap fokus pada satu tujuan, keluar dari desa ini. Saat aku berjalan, tiba-tiba beberapa penduduk desa muncul dari sisi jalan. Mereka berdiri dalam posisi diam, menatapku tanpa berkata apapun, hanya dengan senyum aneh yang membuat bulu kuduku meremang. Tubuhku terasa kaku seiring dengan tatapan mereka yang dingin dan kosong. Tapi aku menepis rasa takut itu dan terus berjalan lurus. Ketika aku hampir sampai di pinggir desa, sosok-sosok itu mulai mengikuti. Langkah-langkah kaki mereka terdengar di belakangku, semakin mendekat, semakin cepat. Dan meski rasa takut mendorongku untuk berlari, aku menahan diri. Aku harus tetap tenang dan tidak menoleh, seperti yang sudah diingatkan Pak Sarip. Namun, semakin jauh aku melangkah, suara bisikan semakin terdengar, memanggil namaku dengan suara yang menyayat hati. Adi, kembalilah. Adi, kami menunggumu. Suara itu begitu familiar, seakan-akan berasal dari seseorang yang kukenal, seseorang yang dekat di hatiku. Aku berusaha mengabaikannya, namun bisikan itu semakin jelas, semakin meyakinkan, membuatku ragu sejenak. Langkahku mulai melambat saat suara bisikan itu berubah menjadi tangisan. Tangisan lirih yang begitu pilu, memohonku untuk kembali. Adi, tolong, jangan tinggalkan kami. Tanpa sadar, aku hampir menoleh. Tetapi cepat-cepat aku mengingat peringatan Pak Sarip dan menguatkan diri untuk terus melangkah. Dengan setengah berlari, aku terus berjalan menuju jalan keluar, sementara suara-suara itu semakin nyaring di telingaku. Rasanya seakan-akan mereka berusaha merasuki pikiranku, menarikku kembali ke desa. Tapi aku tetap melanjutkan langkah, menjaga pandanganku lurus ke depan. Kabut mulai muncul di depan, menandai batas desa. Jantungku berdegup kencang,
Dan aku tahu ini adalah saatnya. Aku mengambil napas dalam-dalam dan berlari sekuat tenaga menuju kabut tersebut. Di belakangku, aku mendengar langkah kaki semakin mendekat, lebih cepat dan lebih berat, seolah-olah mereka juga mulai berlari mengejarku. Ingatan akan Pak Sarip dan peringatannya menjadi kekuatanku. Aku tidak akan membiarkan mereka menarikku kembali. Aku memfokuskan diri pada kabut di depanku, pada satu-satunya jalan keluar yang tersisa. Ketika aku sudah semakin dekat dengan kabut, sebuah suara lirih terakhir terdengar di belakangku, dengan nada penuh kesedihan yang menusuk hati. "Adi, kembalilah." Aku terdiam sesaat, tapi kemudian, dengan penuh keberanian, aku mengabaikannya dan terus berlari menembus kabut, berharap bahwa ini benar-benar akhir dari teror yang kurasakan di desa siluman. Begitu aku keluar dari kabut, dunia seakan berubah. Matahari yang tadi tampak lemah di desa kini kembali bersinar terang. Aku berdiri di tengah hutan, napasku terengah-engah, dan tubuhku masih gemetar. Sejenak aku merasa lega, berpikir bahwa aku sudah benar-benar berhasil keluar dari desa terkutuk itu. Perasaan lega itu segera sirna. Saat aku mencoba mencari jalan kembali ke jalur utama, aku menyadari sesuatu yang aneh. Pohon-pohon di sekitarku terasa berbeda. Mereka tampak lebih besar, lebih gelap, dan menimbulkan bayangan yang mengintimidasi. Jalan setapak yang tadi kulalui kini hilang, seakan ditelan oleh hutan. Tidak ada tanda-tanda jalan yang biasa kulalui untuk masuk ke hutan ini. Aku menenangkan diri, berusaha berpikir jernih. Ini pasti hanya efek dari ketakutan dan panik, bisikku pada diri sendiri. Aku memutuskan untuk berjalan lurus, berharap menemukan jalan keluar. Namun, semakin aku berjalan, semakin aku merasa tersesat. Setiap pohon, setiap belukar tampak serupa, membuatku kehilangan orientasi. Langkah-langkahku semakin berat. Dalam keheningan hutan, suara ranting yang patah di belakangku tiba-tiba terdengar jelas, membuat bulu kuduku meremang. Aku berbalik, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya pohon-pohon raksasa yang berdiri diam, seolah mengawasiku. Perasaan bahwa aku sedang diikuti semakin kuat. Aku mempercepat langkah, hampir berlari. Namun suara-suara di belakangku semakin jelas, seolah-olah ada yang menguntitku, mengikuti langkahku dari dekat. Sekali lagi, aku mencoba tidak menoleh. Peringatan Pak Sarip terngiang di pikiranku. Tapi rasa ingin tahu dan takut membuatku sulit menahan diri. Dalam kondisi ketakutan, aku merasakan hawa dingin yang menyelimuti, dan bisikan-bisikan yang dulu kudengar di desa siluman kini kembali terdengar, samar namun menusuk telinga. "Adi, jangan tinggalkan kami." Aku menggigit bibirku, berusaha melawan keinginan untuk menoleh. Namun, suara itu semakin nyaring, bahkan mulai berubah menjadi tangisan memilukan, membuat langkahku tersendat. Aku tahu, aku seharusnya tidak menoleh, tapi suara itu semakin terasa nyata, seperti memanggil dari kedalaman hatiku. "Adi, kembalilah, kami membutuhkanmu." Suara itu terdengar sangat dekat, seolah berada tepat di belakang telingaku. Akhirnya, rasa takut yang memuncak membuatku tak tahan lagi. Aku menoleh sekilas, dan saat itulah aku menyesali keputusan itu. Di balikku, sosok-sosok dari desa itu muncul. Penduduk desa yang tadinya tampak ramah kini berdiri dengan wajah hampa dan tatapan kosong. Tangan mereka terentang seolah hendak meraihku. Tanpa berpikir panjang, aku langsung berbalik dan berlari sekuat tenaga. Kegelapan mulai merayap di sekitarku, seolah kabut desa itu perlahan-lahan merayap keluar, mengejarku di tengah hutan ini. Ranting dan semak-semak menggores wajah dan tubuhku, tapi aku tidak peduli. Yang ada di pikiranku hanyalah lari. Lari sejauh mungkin dari sosok-sosok itu. Aku berlari tanpa henti. Napasku terengah-engah dan tubuhku mulai lelah. Tiba-tiba, langkahku terhenti saat aku menemukan diriku kembali di tepi jurang yang sama seperti kemarin. Jurang itu dalam dan terjal, dengan kabut tebal yang menghalangi pandangan. Di belakangku, suara langkah dan bisikan terus mendekat, membuat tubuhku gemetar. Dalam kepanikan, aku mencari jalan lain, tapi tidak ada tempat untuk lari. Jalan setapak yang kutempuh berubah menjadi lingkaran, mengembalikanku ke tempat ini.
Sosok-sosok itu kini semakin dekat. Wajah-wajah mereka semakin jelas dalam kegelapan. Mulut mereka bergerak, tapi tidak mengeluarkan suara, seolah berbicara dalam diam. Aku tahu, jika aku terjebak di sini, maka ini akhir bagiku. Dengan napas yang tersengal, aku memejamkan mata dan berdoa, berharap mendapatkan keajaiban yang bisa menyelamatkanku dari teror ini. Tiba-tiba, terdengar suara gemerisik di sampingku. Ketika aku membuka mata, aku melihat sosok Pak Sarip berdiri di sampingku, menatap dengan tatapan penuh simpati. "Nak, masih ada waktu. Jika kau percaya, berjalanlah ke arah cahaya di sebelah kiri. Jangan takut, dan jangan dengarkan bisikan mereka." Tanpa berpikir panjang, aku mengikuti instruksinya. Aku berbelok ke kiri dan melihat secercah cahaya kecil di kejauhan, menerobos gelapnya hutan. Dengan langkah tergesa, aku bergerak ke arah cahaya itu, mengabaikan suara-suara yang terus memanggil namaku, mencoba merayu dan menakut-nakuti. Langkah demi langkah, cahaya itu semakin dekat. Namun bisikan dan bayangan di sekelilingku semakin intens. Aku bisa merasakan hawa dingin yang mengerikan menyelimutiku. Tapi aku tidak akan menyerah. Aku menutup telinga, berlari menuju cahaya dengan segenap keberanian yang tersisa. Sesampainya di titik cahaya itu, aku langsung menerobos masuk, dan tiba-tiba aku kembali berada di pinggir jalan utama, di mana mobilku terparkir. Hutan di belakangku sunyi kembali, seakan tidak pernah ada apapun yang mengikutiku. Aku terduduk lemas, merasakan napas yang memburu, tapi kali ini diiringi rasa lega yang tak terhingga. Aku berhasil keluar dari hutan itu, dari desa siluman. Tapi kenangan akan desa dan penduduknya tetap membekas dalam ingatanku, menyisakan trauma yang mungkin akan selalu menghantuiku. Hati kecilku tahu, cerita ini belum benar-benar berakhir. Desa siluman, dengan segala misterinya, masih mengintai, menunggu saat yang tepat untuk membawaku kembali dalam kegelapan tanpa akhir.